Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya. Kita dapat berkumpul, kita dapat menjalankan ibadah di malam ini, yaitu malam ke-20 bulan Ramadan 1445 Hijriah. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan ibadah salat tarawih berjamaah pada malam ini, izinkan kami sebagai MC menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, yang bertindak sebagai petugas malam ini adalah Faruk sebagai MC, Bapak Wahyu Nianto sebagai imam salat Isya, dan Ustadz Wahyu Nianto sebagai imam salat tarawih kultum dan witir. Adapun Kemal Abdurrahman sebagai Bilal. Alhamdulillah, semuanya telah berada di tengah-tengah kita. Sementara itu, untuk petugas pada besok malam adalah Bapak Imam Mawardi sebagai MC, Bapak Anjar Ramdana sebagai imam salat Isya, dan Ustadz Asep Saifuddin sebagai imam salat tarawih kultum dan witir. Adapun Bapak Haji Kosasi sebagai Bilal. Kepada yang terhormat diharapkan untuk mempersiapkan diri. Kedua, laporan hasil pengumpulan infak dan sedekah untuk malam sebelumnya, yaitu berjumlah Rp353.000 hingga total Rp10.265.000. Untuk itu kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah yang berinfakkan hartanya di jalan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan berlipat ganda. Ketiga, Basnas DKM Musodik sudah siap menerima zakat fitrah, zakat mal infak sedekah fitrah setiap pada salat subuh, pada salat zuhur, pada salat asyar, dan pada tarawih dengan beras 2,5 kg atau 3,5 liter atau dengan uang Rp45.000 per jiwa. Demikian kiranya pengumuman yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Yang saya hormati, di sini saya lihat ada Bapak Haji Suwoto. Mudah-mudahan sehat selalu. Pak Wawan dan seluruh jajaran pengurus TKM Al-Musodik beserta seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja dan remajawati yang tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini menginjak malam yang ke-20. Alhamdulillah, Allah masih pilih kita, Allah masih jadikan kita umat yang istimewa
sehingga betapa banyak saudara-saudara kita yang kita lihat masih di jalan, masih di warung-warung makan, di restoran, di mal-mal. Alhamdulillah kita terpilih malam hari ini duduk bersimpuh melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat tarawih, dan nanti insya Allah dilanjutkan sholat witir. Alhamdulillah. Karena banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang punya iman tapi tidak diberikan kesempatan untuk beribadah malam hari ini, atau mereka punya kesehatan tidak diberikan kesempatan, atau sebaliknya mereka ada kesempatan tapi tidak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini senantiasa Allah berikan rahmat dan hidayah, sehingga kita senantiasa istiqomah malam hari ini melaksanakan sholat tarawih sampai dengan malam yang ke-29 akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia daripada malam 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum banyak yang ingin saya sampaikan, pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus DKM Al-Mushadiq yang telah memberikan kesempatan bersilaturahim. Malam hari ini pengurus DKM Masjid Ar-Rahman diperkenankan hadir untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Tidak lupa kawan-kawan pengurus Masjid Ar-Rahman juga menyampaikan salam kepada pengurus DKM Al-Mushadiq. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya sinergi, harmonisasi antar kita dapat terjalin erat, dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kaum muslimin di Taman Pinang Indah ini, dan khususnya atau umumnya di sekitar komplek Taman Pinang Indah. Karena jamaah Masjid Ar-Rahman tidak hanya yang berada di komplek Taman Pinang Indah, tapi juga ada yang dari Gang Dukuh dan sekitarnya. Bahkan kemarin hari Jumat yang lalu ada jamaah dari luar. Mereka memisahkan diri dari jamaah pada saat sholat Jumat, tiba-tiba keluar mau ngambil motor. Rupanya ini maling ini Pak. Jadi memisahkan diri jamaah mufarokoh, tapi mereka ingin mengambil motor yang diparkir. Alhamdulillah ada ibu-ibu yang menjaga. Alhamdulillah tidak terjadi pencurian. Kemudian yang kedua, alhamdulillah di Masjid Ar-Rahman satu suara. Malam tarawih pertama semua melaksanakan hari Senin malam Selasa. Jadi kalau hitungan quick count, real count maupun plano C1 itu suaranya sama Pak. Senin malam Selasa, alhamdulillah. Dan tarawih di Ar-Rahman itu memang tarawihnya 20 rakaat dengan menghadirkan seluruh imam atau ustadz yang ada di sekitar Taman Pinang Indah ini. Alhamdulillah tadi malam Masjid Jami Ar-Rahman jamaahnya diberikan ujian kesabaran, ujian legowo menerima imam siapapun dia. Jadi semalam itu alhamdulillah Ustadz Anjar tuh ngimamin di Ar-Rahman. Alhamdulillah 1 jam Pak. Jadi yang biasanya cuma 30 menit 35 menit, alhamdulillah semalam itu 1 jam. Gerundel mereka, tapi demi kemuliaan bulan Ramadan akhirnya sampai juga surat An-Nas. Alhamdulillah Ustadz Anjar ya. Jadi memang di Ar-Rahman itu kenapa kita menghadirkan seluruh ustadz yang ada di komplek ini? Yang pertama tujuannya adalah agar silaturahim tetap terjaga, agar keharmonisan kita tetap terjaga antar umat agama Islam di komplek Taman Pinang Indah ini.
Kemudian yang kedua, kami juga perlu sampaikan malam ganjil nanti di malam 21, 23, 25, 27 itu Masjid Ar-Rahman mengadakan Qiyamul Lail yang menghadirkan imam yang hafidz Quran dari luar. Mudah-mudahan ini juga menjadi keberkahan tersendiri buat Masjid Jami Ar-Rahman. Kalau biasanya mereka taraweh hanya membaca surat At-Takasur sampai An-Nas, insya Allah pada saat Qiyamul Lail itu minimal itu 2 halaman atau 3 halaman membaca suratan, sehingga kita menjadi terlatih untuk berlama-lama menjalankan Qiyamul Lail di malam-malam ganjil, di malam bulan Ramadan. Ini menjadi pelajaran penting buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah. Tinggal berapa hari lagi, jangan sampai kita menyia-nyiakan. Mudah-mudahan kita semuanya yang berkumpul di Musola Al-Musaddiq ini mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya yang paling dekat di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian rizkinya di jalan Allah. Kemudian juga dinyatakan juga kriteria takwa ini juga dimaktubkan dalam surat Ali Imran 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afiyana 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarahnya dan maafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Banyak dihimbau di masjid-masjid Bapak Ibu, bagaimana kita memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Selain membaca Al-Quran sebanyak mungkin atau berapa kali khatam, dan juga yang paling penting adalah memanifestasikan kepedulian kita kepada kaum du'afa, yaitu melalui sedekah. Sedekah itu adalah pemberian yang ikhlas kepada orang lain demi mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut indeks kedermawanan di dunia ini, umat Islam di Indonesia itu selain terbanyak, itu juga menempati ranking pertama orang-orang yang paling dermawan di dunia. Contohnya apa? Contohnya kalau kita membangun jalan pasti jadi, kalau kita membangun musola pasti jadi, bahkan membangun masjid yang besar sekalipun insya Allah jadi. Ini bukti sebagai umat Islam itu memiliki kedermawanan yang luar biasa. Karena memang Allah sudah membuat sistem perekonomian, bagaimana Allah menciptakan kehidupan di dunia ini sehingga tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Maka sedekah ini dapat dimanifestasikan dalam beberapa kegiatan. Yang pertama, yang paling kita kenal itu zakat. Zakat ini tidak hanya wajib, tapi menjadi rukun Islam yang ketiga. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat. Jadi puasa nomor 4. Haji itu nanti kalau mampu kita melaksanakan haji. Kenapa kita harus berzakat? Yang pertama, zakat itu adalah rukun Islam. Yang kedua, zakat memiliki arti bertumbuh. Artinya kalau orang yang melaksanakan zakat, pasti dia dijamin kehidupannya, tidak akan bangkrut. Orang yang membayarkan zakat malnya setiap tahun, karena zakat ini memiliki karakteristik, pertama harus mencapai haul dan mencapai nisabnya. Jadi dalam 1 tahun ini banyak saya melihat gitu,
Saya melihat mungkin keluarga saya sendiri banyak yang tidak lulus ketika diuji dengan kemewahan, kekayaan. Kenapa? Karena potensi zakat kalau menurut Basnas itu di Indonesia itu seharusnya hampir mencapai 327 triliun. Kita memiliki dana bantuan sosial itu setiap tahun menurut Kementerian Sosial itu sekitar 400 triliun. Kembali kepada zakat, jadi populasi umat manusia, warga negara Indonesia yang 278 juta di Indonesia ini, 86% itu penduduknya beragama Islam. Apabila mereka semuanya membayar zakat, itu akan terkumpul dana sekitar 327 triliun. Jadi luar biasa nih umat Islam kalau membayar zakat. Yang jadi masalah, orang kaya ini ketika mau mengeluarkan zakatnya, kalau duitnya sudah triliunan, sudah miliaran, itu diskusinya lain. Kemarin belum lama saya diskusi dengan seorang direktur sekaligus owner di perusahaan yang karyawannya itu lebih dari 100 orang. Dulu ketika dia baru merintis perusahaan, omsetnya baru 1 miliar, keuntungannya sekitar 300 juta, rajin bayar zakatnya luar biasa. Wahyu berapa? Mustahik kamu berapa? Coba tanyain tetanggamu berapa. Tapi kemarin ketika diskusi yang kemarin, omsetnya per bulan sudah mencapai 15 miliar, berbeda. Ngobrolnya sudah beda. Wahyu, kayaknya tahun ini saya nggak bayar zakat dah. Emang kenapa bos? Karena uangnya habis untuk investasi. Jadi uang kemarin profit yang 5 miliar itu saya gunakan untuk beli mobil, beli peralatan mesin, itu habis semuanya, hampir 4 miliar habisnya. Lalu kata saya, kalau caranya begitu, orang Islam nggak ada yang bayar zakat, Pak. Karena uang profit yang harusnya dizakati itu diinvestasikan kembali. Ini mau orang pelit namanya. Jadi di hadapan orang saya bilang, ini mau orang pelit. Kenapa pelit? Karena uangnya sudah banyak. Dia mengira harta yang dia peroleh, pergi pagi pulang malam banting tulang, itu semuanya atas usaha yang dilakukan. Padahal kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan mungkin dia menjadi seorang kaya. Tidak mungkin dia bisa menjadi seorang konglomerat yang hartawan. Tidak mungkin. Buktinya apa? Buktinya banyak Bapak Ibu. Kalau kita punya teman, kalau kita masih miskin punya teman kita punya uang 100 ribu, kita minta 50 ribu, insya Allah dia kasih. Tapi kalau kita punya teman orang kaya yang duitnya sudah 1 miliar, kita minta separuh, nggak bakal dikasih. Kagak bakal. Bahkan orang kaya itu lebih jerimet hitungannya ketika berbisnis dengan orang miskin. Ini orang kaya, karena orang kaya pengalaman Pak, bagaimana mencari duitnya dari orang-orang yang rekanannya gitu. Jadi dia mengira uang yang dia dapatkan itu semuanya atas jerih payahnya dia. Padahal tidak seperti itu. Banyak dari kita yang mengajak bisnis rekan kita, ujung-ujungnya ditipu di ujung jalan. Ya enggak? Kenapa? Itu bukti bahwa Allah itu yang punya kuasa. Lagi, banyak anak muda yang kepingin punya istri yang cantik jelita, tiada tara, hartawan, hebat, kaya raya, punya keturunan orang yang hebat. Tetapi di ujung harinya dia bertemu dengan seorang yang miskin, bukan orang kaya, bukan cantik, malah jelek. Ini membuktikan bahwa jodoh itu Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Dan juga ada seorang pemuda yang mempersunting istri, harapan dia pengen punya anak yang soleh dan soleha, yang cantik, yang hebat, yang pinter, yang gagah, perkasa. Ternyata setelah 10 tahun, 20 tahun, anak belum juga kunjung datang. Ini membuktikan bahwa apa? Allah yang punya kuasa, Bapak Ibu. Jadi banyak dari kita yang ditempa dengan kesusahan, musibah, karena Allah punya kuasa. Saya yakin orang tua saya di sini semuanya pernah mengalami bagaimana
kondisi lapar, tidak punya uang, bahkan ditagih utang tiap hari. Saya yakin semuanya pernah ngalamin. Karena kalau tidak pernah ngalamin, bagaimana Allah meninggikan derajat kita kalau kita nggak pernah dikasih ujian sama Allah. Ini yang pertama, zakat. Jadi zakat itu juga sedekah. Cuman zakat mencapai nisabnya dan haul. Kemudian yang kedua, infak. Infak ini juga sedekah. Tapi kalau sedekah bedanya apa? Bedanya sedekah itu memberikan apapun yang berwujud sukarela, berbuat baik kepada orang lain. Bisa senyum itu sedekah, menyingkirkan duri di jalan itu sedekah. Tapi infak itu mengeluarkan sebagian hartanya. Jadi tadi zakat, infak, kemudian ada juga wakaf. Nah ini wakaf ini biasanya yang paling sering ribut nih Bapak Ibu. Kalau wakaf nggak ditulis, ya nggak diserahkan ke nadir, pengurus wakaf, ini ujung-ujungnya iya kalau anak keturunannya soleh dan kaya. Rata-rata ketika anak keturunannya tidak kaya, tidak soleh, wakaf itu akan diungkit kembali. Ini banyak yang terjadi seperti ini. Saya dengan MUI itu pernah memediasi Masjid An-Nur. Masjid yang depan pinggir jalan itu akan dibangun masjid yang indah, yang bagus, yang mewah, tapi akan dikomersilkan. Sementara masjid depan itu juga sebagian dari Masjid An-Nur yang di belakang. Bagaimana kalau depan jadi masjid besar? Tentunya akan mengurangi mobilitas masjid yang ada di belakang. Ribut. Akhirnya sampai hari ini nggak dibangun itu. Katanya ada investor dari luar katanya. Nah ini wakaf seperti itu. Makanya orang tua kita yang bijak sekarang, ketika dia masih mampu, dia masih sehat, rata-rata dia akan membagikan harta bendanya untuk anak-anaknya sebelum dia meninggal. Rata-rata seperti itu. Jadi si A, si B, anak-anak semuanya dikasih secara adil. Karena itu lagi sedekah dari orang tua bisa hibah, berupa hibah. Jadi ada infak dan ada juga nafkah. Kalau nafkah itu terjalin karena adanya akad nikah, itu nafkah. Orang tua menafkahi anaknya atau suami menafkahi istrinya. Makanya jangan heran, jangan protes ibu-ibu kalau anaknya yang sudah mempersunting perempuan lain, perempuan itu jadikan istrinya, tiba-tiba dia harus menafkahkan hampir semua hartanya untuk istri dan anak-anaknya. Karena emang dia terikat dengan perkawinan. Jadi mudah-mudahan malam hari ini saya menyampaikan ini bisa membedakan bahwa sedekah itu umum, tapi ada infak, ada zakat, ada juga namanya hibah, hadiah, nafkah, dan juga wakaf. Ini wakaf jarang dikenal karena jarang orang tua kita yang sudah mewakafkan hartanya. Padahal harta yang paling kekal itu adalah wakaf. Sampai kapanpun harta selama masih diwakafkan itu akan mengalir terus pahalanya sampai dengan hari kiamat. Karena wakaf itu menahan pokoknya, menikmati, memanfaatkan hasil daripada harta atau aset yang dikelola oleh si wakif atau si pengelola itu. Jadi itu mudah-mudahan malam hari ini saya senang sekali bisa hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan silaturahim tetap terjaga antara Masjid DKM Masjid Ar-Rahman dan juga Al-Musaddiq. Dan sekali waktu nanti suatu saat kita mengadakan kegiatan bersama. Kita pernah mengadakan Idul Adha. Mudah-mudahan ini juga bisa suatu saat nanti kita bisa mengadakan kegiatan yang mungkin serupa dengan itu, mudah-mudahan. Dan saya berharap semoga malam hari ini dan seterusnya, di malam-malam ganjil terutama, sebagian jamaah Masjid Ar-Rahman ada yang hadir, berkenan hadir untuk melaksanakan Qiyamul Lail bersama pengurus DKM Ar-Rahman dan juga para jamaah yang bermukim di sekitar Masjid Ar-Rahman. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Tentunya semua khilaf dan kesalahan dari saya, dan
Adapun ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.